Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Friska Maulia dengan akhiran NIM 3050 dari program studi D3 Kesekretariatan. Di sini saya akan menjelaskan apa sih komunikasi internal itu. Komunikasi internal merupakan pertukaran informasi antar individu atau kelompok dalam suatu organisasi, yang dimana ketika dilakukan secara efektif, komunikasi internal ini dapat memainkan peran penting dalam membangun budaya organisasi yang positif, meningkatkan keterlibatan karyawan, serta meningkatkan produktivitas. Yang biasanya komunikasi internal ini terjadi di lingkungan kantor, organisasi, atau lembaga terkait di dalamnya. Nah, ini umumnya melibatkan pimpinan berinteraksi dengan pegawai, dan sesama pimpinan. Dan juga tujuan utama dari komunikasi internal ini adalah untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia atau SDM dalam suatu lembaga atau perusahaan dengan saling bertukar informasi guna menciptakan tujuan bersama. Dan juga komunikasi internal ini sangat penting dalam menciptakan hubungan yang baik di dalam kelompok organisasi atau perusahaan yang memiliki tujuan yang jelas. Karena melalui komunikasi ini, hubungan antar pegawai dan antara pegawai dengan atasan dapat terjalin dengan baik. Dan juga hal ini membantu menghindari kesalahpahaman dan konflik yang dapat mengganggu kinerja perusahaan serta kesejahteraan para pegawai. Nah, di sini juga ada tantangan komunikasi internal. Untuk yang pertama itu ada kurang jelasnya saluran komunikasi yang jelas. Nah, ini tantangan banget sih, karena ketika organisasi tidak memiliki saluran komunikasi yang efektif atau ketika saluran tersebut tidak jelas, hal ini dapat menyebabkan informasi penting sulit untuk diterima oleh individu atau kelompok dalam organisasi untuk berkomunikasi dengan tepat waktu dan secara efektif. Nah, untuk yang kedua ini ada kelebihan informasi. Kelebihan informasi ini dapat menjadi masalah dalam komunikasi internal karena dapat mengarah pada penyalahgunaan informasi atau ketidakmampuan untuk memproses semua informasi yang diterima dengan benar. Hal ini dapat mengganggu pemahaman yang tepat dan fokus dalam organisasi. Dan juga untuk yang ketiga ada hambatan bahasa. Ketika anggota organisasi berasal dari beragam latar belakang budaya atau bahasa yang berbeda, hambatan bahasa dapat menjadi tantangan serius dalam komunikasi internal. Akan terjadi kesalahpahaman, interpretasi yang salah, atau bahkan kehilangan informasi dapat terjadi akibat perbedaan bahasa yang signifikan. Nah, ini untuk yang terakhir ada perbedaan budaya. Perbedaan budaya antar anggota organisasi atau departemen dapat menciptakan tantangan dalam komunikasi internal karena perbedaan dalam nilai-nilai, norma, atau praktik komunikasi dapat menyebabkan ketegangan, kesalahpahaman, atau konflik antar anggota organisasi. Nah, mengatasi perbedaan budaya ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang keberagaman dan kerjasama yang inklusif. Ini ada strategi komunikasi internal yang efektif. Yang pertama ada gunakan banyak saluran, mendorong komunikasi dua arah, serta memberikan pelatihan khusus komunikasi kepada pegawai. Nah, untuk kesimpulannya, komunikasi internal ini yang efektif sangat penting untuk membangun budaya organisasi yang positif, meningkatkan keterlibatan karyawan, serta meningkatkan produktivitas. Nah, dengan menerapkan strategi seperti menggunakan bahasa yang jelas, menggunakan berbagai saluran, memberikan umpan balik, pelatihan khusus kepada pegawai, dan memanfaatkan teknologi, organisasi ini dapat mengatasi tantangan komunikasi internal dan meningkatkan efektivitas komunikasi secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari saya tentang komunikasi internal. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin ada kalimat yang kurang sopan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.